Seberapa kuat pemimpin sekte Batu Iblis? Tanya Chen Ping. Sangat kuat, kata kultivator paruh baya itu dengan sungguh-sungguh. Konon, pemimpin sekte Batu Iblis telah mencapai puncak alam transformasi abadi dan hanya selangkah lagi mencapai surga, lah juga menguasai beberapa jurus abadi yang diajarkan oleh Sang Abadi, dan kekuatannya tak terduga. Ketika Chen Ping mendengar tentang puncak alam abadi, ia ingin tertawa. Di matanya, alam ini bahkan tidak sehebat anjing di surga ke-6. Rekan Taois, tolong cari tempat persembunyian yang aman dulu. Setelah aku menghancurkan sekte Batu Iblis, kau akan bebas, kata Chen Ping kepada biksu paruh baya itu. Namun, biksu paruh baya itu menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Begitu kita meninggalkan tempat ini, larangan-larangan yang ada pada kita akan diaktifkan, membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian. Itu, Chen Ping tersenyum tenang dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Aku bisa membantumu menghilangkan batasan. Dermawanku, batasan ini diwariskan kepada sekte Batu Iblis oleh para dewa dari surga. Batasan ini tidak mudah dipatahkan, kata biksu setengah baya itu. Chen Ping tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis, dan dengan santai mengusap lengan biksu paruh baya itu. Rune pembatas di lengan biksu paruh baya itu langsung menghilang. Sementara kultivator setengah baya itu terkejut, Chen Ping menggumamkan sesuatu, dan jimat-jimat muncul entah dari mana, lalu semuanya memasuki tubuh semua kultivator. Segala pembatasan terhadap para pendeta yang dikenakan pembatasan tersebut lenyap. Melihat betapa hebatnya Chen Ping, semua orang berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Chen Ping hanya mengangkat telapak tangannya pelan-pelan, dan semua biksu merasakan suatu kekuatan yang tak dapat mereka tahan, yang membuat mereka berdiri. Orang-orang ini menatap Chen Ping dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan iri di mata mereka. Apakah ini kekuatan seorang yang abadi? Ada cahaya di mata setiap orang. Jauh di dalam altar utama sekte Batu Iblis, di aula mewah. Pemimpin sekte Batu Iblis, Mo Tianxiong, sedang duduk bersila di atas kristal sihir hitam raksasa untuk berlatih. Tiba-tiba, ia membuka matanya dengan tiba-tiba, dan raut terkejut sekaligus ragu melintas di matanya. Hah, ada apa? Mo Tianxiong mengerutkan kening, lah merasa semua larangan yang ia berikan kepada para budak di tambang telah lenyap. Bagaimana ini mungkin? Larangan-larangan itu diajarkan kepadanya secara pribadi oleh Dewa Abadi dari surga. Bahkan jikalau ingin menghapusnya sendiri, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar, danlah harus menghapusnya satu persatu. Sekarang semua batasan telah hilang pada saat yang sama. Mungkinkah sang dewa sedang marah? Hati Mo Tianxiong menegang. Lah buru-buru mencoba menghubungi orang yang bertanggung jawab atas tambang itu, tetapi tetap sajalah tidak dapat tersambung, apapun yang terjadi. Tidak bagus. Ekspresi Mo Tianxiong berubah. Pasti ada yang salah dengan tambangnya. Dia segera berdiri dan berteriak keluar aula. Seseorang kemari. Seorang lelaki tua berjubah hitam bergegas memasuki aula dan berkata dengan hormat, "Guru, apa instruksi Anda?" Orang tua ini adalah tetua agung sekte Batu Iblis, Mo Xuanxi.
Kekuatannya hanya kalah dari pemimpin sekte, Mo Tianxlong, dan dia telah mencapai tingkat ke-9 alam transformasi abadi. Xuanzi, segera bawa anak buahmu ke tambang nomor 7 untuk memeriksa situasi. Mo Tianxiong berkata dengan suara berat, pembatasan di sana tiba-tiba menghilang, dan aku tidak bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab di sana. Apa? Ekspresi Mo Xuanzi berubah. Semua larangan telah hilang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah para budak telah memberontak? Mustahil. Mo Tianxiong menggelengkan kepalanya. Pembatasan terhadap budak-budak itu sangat kejam. Kecuali ada tuan yang datang membantu, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan mereka sendiri. Dan bahkan jika mereka berhasil menyingkirkan batasan itu, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Mo Xuanzi ragu. Secercah kesungguhan terpancar di mata Mo Tianxiong. Aku curiga seseorang mungkin telah menerobos masuk ke alam Yuande kita, dan mereka cukup kuat. Bawa anggota elit tim penegak hukum dan periksa. Pastikan kalian mencari tahu apa yang terjadi. Jika kalian bertemu musuh yang kuat, jangan melawan dengan keras, tetapi segera lapor kembali. Ya. Mo Xuanzi menjawab dengan hormat. Tunggu. Mo Tianxiong menghentikannya. Bawa ini bersamamu. Mo Tianxiong mengeluarkan token hitam dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mo Xuanzi. Ini token komunikasi. Jika kau menemui masalah yang tak bisa kau atasi, hancurkan segera dan aku akan bergegas secepatnya. Terima kasih, Ketua Sekte. Mo Xuanzi mengambil token itu dan menyimparinya dengan hati-hati. Setelah itu, Mo Xuanzi segera memanggil 20 murid elit dari tim penegak hukum. Kekuatan para murid ini berada di atas tahap tengah alam transformasi abadi dan merupakan tulang punggung Sekte Moshi. Semuanya, dengarkan, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di tambang No. 7. Kita harus segera memeriksanya. Mo Xuanzi berkata dengan suara berat, ingat, jika kalian bertemu orang yang mencurigakan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, para murid tim penegak hukum menjawab serempak. Sekelompok orang melesat menuju tambang nomor 7 dengan kecepatan tinggi. Mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di tambang nomor 7, Chen Ping berdiri di tengah ngaral, memandangi para biksu yang baru saja mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih banyak, dermawan. Biksu Parubaya itu berkata dengan gembira, jika kamu tidak datang menyelamatkan kami akan menderita di sini selamanya. Para biksu lainnya juga berterima kasih kepada Chen Ping, mata mereka penuh dengan rasa syukur. Tidak perlu sungkan-sungkan, Chen Ping melambaikan tangannya. Aku benar-benar tidak tahan dengan apa yang dilakukan para kultivator iblis itu. Dermawan, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa, kata biksu Parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Chen Ping tersenyum tipis lalu bertanya, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Nama keluarga saya Li, dan nama pemberian saya Qingshan. Saya adalah seorang tetua dari bekas aliansi manusia, kata biksu Parubaya itu. Li Qingshan. Chen Ping mengangguk. Nama yang bagus. Ngomong-ngomong,
Apa kau tahu di mana markas Sekte Batu Iblis? Tahu. Li Qingshan buru-buru berkata, markas besar Sekte Batu Iblis terletak 1000 mil jauhnya di puncak awan iblis. Namun, tempat itu dijaga ketat, dan ada batasan yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi itu, sehingga orang biasa tidak bisa masuk. Pembatasan. Jejak penghinaan melintas di mata Chen Ping. Di mataku, batasan apapun hanyalah hiasan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara angin yang berhembus dari langit. Oh tidak, orang-orang dari Sekte Batu Iblis datang. Wajah Li Qingshan berubah dan dia berkata dengan gugup. Para biksu lainnya juga mendongak dan melihat sekelompok bintik hitam muncul di langit yang jauh, terbang ke arah mereka dengan cepat. Sepertinya suara yang saya buat saat mencabut larangan itu terlalu keras dan membuat mereka khawatir. Chen Ping tersenyum tipis, sempurna sekali. Aku jadi tidak perlu repot mencarinya. Dermawanku, banyak dari mereka telah datang, dan yang memimpin mereka adalah Tetua Agung Sekte Batu Iblis, Mo Xuanzi, yang sangat kuat. Kata Li Qingshan dengan cemas. Mo Xuanzi. Chen Ping mencibir, dengan tingkat kultivasi tingkat 9 di alam transformasi abadi, kau memang dianggap master di dunia ini. Tapi di hadapanku, kau masih belum cukup baik. Tak lama kemudian, Mo Xuanzi dan para pengikut tim penegak hukum terbang di atas tambang. Ketika mereka melihat situasi di dalam tambang, semua orang tercengang. Saya melihat para pendeta yang seharusnya diperbudak semuanya berdiri di sana, sementara para pendeta iblis yang bertugas menjaga tidak terlihat dimanapun. Ini, apa yang terjadi? Mo Xuanzi mengerutkan kening, ekspresi terkejut dan ragu melintas di matanya. Matanya segera tertuju pada Chen Ping, karena Chen Ping adalah satu-satunya orang yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Mo Xuanzi bertanya dengan dingin, sambil melepaskan aura kuat dalam upaya mengintimidasi Chen Ping. Namun, menghadapi tekanan kuat dari Mo Xuanzi, Chen Ping tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Tidak masalah siapa aku, Chen Ping berkata dengan tenang, yang penting adalah mulai hari ini, para biksu di sini bebas. Lancang, Mo Xuanzi berteriak dengan marah, tahukah kau di mana tempat ini? Ini wilayah Sekte Mosi Kamil, beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau benar-benar mencari mati. Pengadilan kematian. Chen Ping mencibir, hanya mengandalkan sampahmu. Kamu sombong sekali. Mo Xuanzi tertawa marah, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Saat mengatakan ini, Mo Xuanzi hendak mengambil tindakan. Chen Ping tiba-tiba berkata, sebelum kita mulai, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bertanya padaku? Kata Mo Xuanzi dengan nada meremehkan. Aku bisa membunuh kalian semua di sini, kata Chen Ping dengan tenang, nadanya penuh percaya diri. Wajah Mo Xuanzi berubah, telah merasakan aura berbahaya dari Chen Ping. Siapa kamu? Mo Xuanzi bertanya lagi, dengan nada serius dalam suaranya. Nama saya Chen Ping. Chen Ping berkata, aku ingin bertanya, siapakah makhluk abadi dari surga itu?
Mengapa dia memintamu untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi? Mendengar kata-kata Chen Ping, wajah Mo Xuanzi berubah drastis. Bagaimana kau tahu tentang keberadaan makhluk abadi itu? Sepertinya aku benar, Chen Ping tersenyum tipis. Bisakah kau menjawab pertanyaanku sekarang? Sedikit keraguan melintas di mata Mo Xuanzi. La tidak tahu apakah ia harus menceritakan rahasia ini kepada Chen Ping. Kenapa kamu tidak berani mengatakannya? Chen Ping mencibir. Atau kau takut kalau Dewa Abadi akan membunuhmu kalau kau memberitahunya? Wajah Mo Xuanzi menjadi semakin buruk. Dia memang sangat takut pada makhluk abadi itu. Aku sarankan kau menjawab pertanyaanku dengan patuh, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Nada bicara Chen Ping berubah dingin. Saat itu, seorang murid dari tim penegak hukum tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Penatua Agung, kenapa kau buang-buang waktu bicara dengannya?" Burtuh saja dial. Sambil berbicara, murid itu bergegas menuju Chen Ping, dan pisau ajal di tangannya menebas ke arah Chen Ping sambil mengeluarkan suara siulan. Kau tidak tahu apa itu kematian. Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Murid itu langsung merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Sebelum sempat bereaksi, ia terlempar dan jatuh tersungkur ke tanah. Hidup atau matinya tidak diketahui. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. "Kamu, di alam mana kamu?" Mo Xuanzi bertanya dengan gemetar. La merasakan hembusan napas Chen Ping yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Tidak masalah di alam mana aku berada. Yang penting sekarang kau punya dua pilihan, jawab pertanyaanku atau mati." Chen Ping berkata dengan tenang. Wajah Mo Xuanzi memucat. La tahu bahwa La telah menghadapi musuh yang luar biasa kuatnya. "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu." Mo Xuanzi menggertakkan giginya dan berkata, "Orang abadi itu mengaku sebagai Yang Mulia Abadi Yun Miao dari alam surgawi mengenai mengapa dia meminta kami untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Saya tidak tahu. Dia hanya memerintahkan kami untuk melakukannya, lalu datang untuk mengumpulkan batu abadi secara teratur." Tuan Abadi Yun Miao. Chen Ping mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Terlebih lagi, Chen Ping juga menemukan bahwa ketika para kultivator dari alam surgawi ini datang ke dunia tingkat rendah, mereka suka menyebut diri mereka sebagai dewa abadi, dewa setan, dan sebagainya, yang kedengarannya sangat mengagumkan, tetapi kekuatan mereka yang sesungguhnya justru demikian. Tepat saat Chen Ping memikirkan hal ini, suara Raja Iblis Ciun terdengar dalam benaknya. "Nak, kau sedang mencoba beradu yin dan yang dengan selapa," kata Raja Iblis Awan Merah dengan nada tidak senang. Chen Ping tertegun sejenak, lalu teringat bahwa Raja Iblis Awan Merah tampaknya suka membual seperti ini, dan dia segera meminta maaf, "Senior, saya hanya memikirkannya secara acak, saya tidak bermaksud apa-apa lagi." "Aku tahu kau pikir itu semua hanya bualan, tapi kau harus tahu bahwa ketika kau keluar, identitasmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Terutama di dunia tingkat rendah ini, sangat penting untuk memberi dirimu gelar yang keren," kata Raja Iblis Awan Merah.